Coba bayangin deh, kalau Anda punya 199 miliar dolar buat disumbangin. Keren kan? Tapi ada satu masalah gede. Pajak bisa motong puluhan miliar dari jumlah itu. Nah, di sini kita bakal bongkar strategi super genius dari Warren Buffett. Gimana caranya dia bisa nyumbang segitu banyak dengan pajak yang nyaris nol. Kita mulai dari angkanya dulu ya, biar kebayang. 149 miliar dolar. Kalau kita jadiin rupiah, itu wah, sekitar 2.400 triliun. Gila kan? Itu bisa buat bangun ibu kota baru, mungkin malah beberapa. Dan ini ya, ini nilai total saham yang dijanjikan Warren Buffett buat amal. Oke, ini yang bikin kita semua garuk-garuk kepala kan? Gimana ceritanya, secara hukum loh ini, duit segede itu bisa pindah tangan tanpa kena potongan pajak sama sekali. Apa rahasianya? Sip, yuk kita bongkar bareng-bareng. Jadi kuncinya itu ada di gimana caranya dia menghindari dua monster pajak yang udah siap-siap nerekam. Jadi gini, ada dua pajak besar yang jadi musuh utama. Yang pertama, pajak capital gains. Ini pajak dari keuntungan penjualan aset. Buat Buffett, ini gede banget. Soalnya saham dia itu kan naiknya udah gila-gilaan dari puluhan tahun lalu. Terus yang kedua, ada pajak warisan. Nah, kalau dua pajak ini digabungin, wah, bisa puluhan miliar dolar hilang gitu aja. Jadi, gimana dong cara ngelewatin dua tembok raksasa ini? Dan jawabannya, ternyata simple tapi cerdas banget. Kuncinya itu bukan di apa yang dia kasih, tapi di gimana cara dia ngasihnya. Yuk kita lihat bedanya, ini penting banget. Oke, jadi ada dua jalan nih, dan hasilnya beda jauh, kayak langit dan bumi. Jalan pertama, ya cara yang biasa orang lakuin. Jalan kedua, nah ini dia, cara cerdas ala Buffett. Ini nih cara yang boros. Kalau Buffett jual sahamnya dulu, dia langsung kena tagihan pajak capital gains yang super gede. Jadinya gimana? Uang yang nyampe ke yayasan amalnya, ya jadi lebih sedikit. Sayang banget kan, puluhan miliar dolar bisa nguap gitu aja. Nah, ini dia cara jeniusnya. Dia nggak jual sahamnya, tapi langsung dikasih mentah-mentah ke yayasan. Hasilnya, pajak capital gains itu nggak ada, nol. Jadi yayasannya terima utuh 149 miliar dolar. Nggak ada potongan sepeser pun. Inilah inti dari semua strateginya. Keren kan? Oke, pertanyaannya sekarang, sahamnya ini dikasih ke siapa? Tentu aja nggak bisa ke sembarang tempat ya. Ada kendaraan legalnya, semacam wadah khusus buat filantropi kayak gini, dan aturan mainnya ketat banget. Sahamnya itu disalurin ke sebuah yayasan amal. Di Amerika sana, ini dikenal dengan kode pajak 501C3. Gampangnya, anggap aja ini badan khusus nirlaba yang emang udah disiapin pemerintah, bebas pajak, tugasnya ya nerima dan nyalurin donasi buat kepentingan publik. Tapi ini bukan berarti bebas tanpa aturan loh. Ada pagar-pagarnya yang ketat banget. Contohnya nih, yayasan itu wajib ngeluarin minimal 5% asetnya tiap tahun buat kegiatan amal. Terus ada aturan larangan self-dealing. Jadi pendiri atau keluarganya nggak bisa tuh pakai duit yayasan buat kepentingan pribadi. Jadi sistemnya udah dirancang biar duitnya benar-benar lari ke masyarakat, bukan ke kantong pribadi. Nah, kalau kita satuin semua potongan puzzle ini, kita bisa lihat gambaran besarnya. Sebuah strategi yang benar-benar brilian. Kenapa? Karena semua pihak di sini jadi pemenang. Ini rangkumannya, simple banget. Pertama, buat Warren Buffett sendiri, dia selamat dari pajak capital gains yang jumlahnya bisa bikin pusing. Kedua, ahli warisnya juga tenang, nggak perlu mikirin pajak warisan yang gede banget, karena hartanya kan udah disumbangin. Dan yang paling penting, masyarakat, kita semua, dapat donasi dengan nilai yang maksimal utuh tanpa potongan. Penting nih buat dicatat ya, ini tuh bukan ngemplang pajak loh, ini namanya efisiensi pajak. Jadi, sistem di Amerika sana emang sengaja dibikin begini. Tujuannya apa? Ya buat ngedorong orang-orang super kaya kayak Buffett buat nyumbangin hartanya ke amal daripada cuma disetor ke negara jadi pajak. Dan hey, jangan kira cara-cara kayak gini cuma ada di Amerika. Di Indonesia juga ada loh mekanisme yang mirip, meskipun aturannya beda ya. Contohnya, grup MTEK dulu pernah juga melakukan hibah saham untuk tujuan sosial. Jadi konsepnya ini sebenarnya cukup universal. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan besar buat kita ya. Soal masa depan beramal atau filantropi. Dengan makin banyaknya orang super kaya di dunia, kira-kira model donasi yang pinter secara pajak kayak gini bakal jadi cara standar mereka buat beramal nggak ya di masa depan? Oke, segitu dulu bedah strategi kali ini. Makasih banyak ya udah nyimak. Ingat, ini semua cuma buat nambah wawasan aja. Bukan saran investasi loh ya. Pastikan selalu riset sendiri sebelum ambil keputusan keuangan apapun. Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik lainnya.